Baiklah, kita memasuki pengertian rata-rata. Rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Perhitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Berikut adalah contoh perhitungan dari rata-rata. Di sini kita bisa melihat rumus mencari rata-rata ialah X bar sama dengan 1 per N sigma XI, di mana keterangannya X bar ialah rata-rata hitung, XI ialah nilai sampel ke I atau nilai sampel yang akan kita hitung, dan N adalah jumlah sampel. Berikut adalah contoh perhitungannya. Misalkan kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di suatu kelas, kita bisa mengambil sampel misalnya sebanyak 10 siswa dan kemudian diukur tinggi badannya. Dari hasil pengukuran, diperoleh data tinggi badan ke-10 siswa tersebut dalam ukuran cm sebagai berikut. Kita bisa lihat data di atas, dapat dihitung rata-rata dengan menggunakan rumus rata-rata yang telah kita ketahui tadi. Dengan X bar sama dengan 1 per N sigma XI. Maka 1 per 10 dikali jumlah seluruh data tinggi badan siswa. Menjadi 1 per 10 dikali 1701. 1701 dibagi 10 menjadi 170,1. Mudah bukan? Baiklah, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu modus. Pengertian modus. Modus adalah penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data tersebut. Atau bisa dikatakan, juga nilai yang populer dalam sekelompok data. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Sekelompok data yang memiliki dua modus disebut dengan bimodal, sedangkan jika lebih dari dua modus disebut multimodal. Jika dalam sekelompok data tidak terdapat satupun nilai data yang sering muncul, maka sekelompok data tersebut dianggap tidak memiliki modus. Contoh perhitungan modus. Contoh pertama, 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasilnya, pengukuran tinggi badan tersebut ialah sebagai berikut. Dan cara penyelesaiannya, untuk mempermudah pengamatan dalam mendapatkan modus, kita bisa juga mengurutkan data tersebut. Hasil pengurutan data sebagai berikut. Dengan mudah, kita dapat memperoleh modusnya yaitu 170. Kita masuk ke contoh kedua. 8 buah mobil sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut adalah sebagai berikut. Tentukan modus kecepatan mobil. Cara penyelesaiannya pasti mudah. Jika data diurutkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kita dapat melihat terdapat dua data yang sering muncul, yaitu 60 dan 70. Maka modusnya adalah 60 dan 70. Atau bisa disebut, ini adalah modus bimodal. Mudah bukan? Mari kita mulai ke materi selanjutnya, yaitu median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan ME. Jika terdapat dan nilai tengah, maka dapat memakai rumus sebagai berikut. Median untuk jumlah data genap. ME sama dengan N per 2 dengan keterangan ME adalah median dan N adalah jumlah data tengah. Berikut adalah contoh perhitungan median. Contoh pertama, 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan, mereka diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut. Median dari jumlah kelereng tersebut ialah, penyelesaiannya juga gampang. Untuk mempermudahnya, mari kita mengurutkan data tersebut. Hasilnya sebagai berikut. Dengan mudah, kita mendapatkan nilai tengahnya, yaitu 5. Baiklah, kita masuk ke contoh yang kedua. 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke-10 siswa tersebut adalah sebagai berikut.
Hitunglah median dari data tinggi badan siswa. Penyelesaiannya, pertama kita mengurutkan semua data berikut. Hasilnya seperti yang di bawah ini. Dari pengurutan tersebut, diperoleh nilai yang sama dengan 170 dan 171. Dengan demikian, perhitungan median dapat dilanjutkan dengan rumus median, yaitu ME sama dengan N setengah. Hasilnya 170 ditambah 171 dibagi 2 menjadi 170,5. Mudah bukan? Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Keempat, kuartil. Pengertian kuartil. Kuartil adalah nilai yang menandai batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam 4 bagian sebaran yang sama. Kuartil data tunggal dapat menggunakan rumus kuartil I sama dengan I N tambah S tambah 1 dibagi 4. Dan kuartil data berkelompok dapat menggunakan rumus kuartil I sama dengan tepi bawah atas ditambah 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi kuartil dikali panjang kelas kuartil. Baiklah, kita masuk ke contoh perhitungan kuartil data tunggal. Pada contoh barisan data di bawah, kita dapat melihat ada 7 data. Untuk mencari letak kuartil pertama, kedua, dan ketiga, kita dapat menggunakan rumus yang sudah kita jelaskan tadi. Penyelesaiannya, sebelum kalian menggunakan rumus, kalian harus mengurutkan data yang ada di atas. Karena kebetulan datanya sudah terurut, maka kita langsung masukkan ke rumus. Kuartil pertama kita masukkan, dan kita mendapatkan hasil sebagai kuartil pertama yaitu 2. Dan kuartil kedua kita mendapatkan hasil yaitu 4. Dan kuartil ketiga kita mendapatkan hasil 6. Baiklah, kita masuk ke kuartil data berkelompok. Untuk mencari kuartil 1, 2, dan 3 pada tabel di bawah, kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita tahu tadi di awal materi. Pertama, kita harus mencari di mana kuartil pertama berada. Caranya kita harus mencari N atau banyaknya data, jumlahkan seluruh frekuensi data tabel, hasilnya adalah N sama dengan 100. Nah, sekarang mencari kelas kuartil 1 dengan cara membagi 4 nilai N. Hasilnya adalah 25. Jadi, nilai kuartil pertama pada frekuensi kedua 5. Maka kita akan menggunakan kelas kedua karena frekuensi kedua 5 ada pada kelas kedua. Selanjutnya, kita harus mencari nilai-nilai yang ada pada rumus, seperti tepi bawah, frekuensi kumulatif, frekuensi, dan kelas interval. Setelah semuanya telah dicari, sekarang kita tinggal memasukkannya saja. Dan hasil yang kita dapat ialah 29,14. Mudah bukan? Mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu desil. Desil adalah nilai yang menandai batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam 10 bagian sebaran yang sama. Memang hampir sama dengan kuartil. Bedanya, kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10. Kalau kuartil ada Q1, Q2, dan Q3, maka desil ada D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9. Contoh perhitungan desil. Contoh desil data tunggal sebagai berikut. Di atas sudah saya jelaskan bahwa kuartil dan desil hampir sama, maka rumusnya juga hampir sama, sebagai berikut. Kita bisa melihat D1 ialah desil ke-1 banyaknya data, dan N adalah banyaknya data. Jumlah data di bawah adalah 16. Misal kita ingin mencari desil ke-5, maka kita tinggal memasukkan rumus, dan hasilnya desil ke-5 adalah 8,5. Sekarang kita akan mencari nilai dari desil ke-5 tersebut. Caranya mudah. Kita tinggal memasukkan X yang ke-8 ditambah 0,5 dan dikali X9 dikurang X8. Hasilnya adalah 6,5. Selanjutnya kita masuk ke contoh desil pada data berkelompok. Rumus untuk desil berkelompok ialah sebagai berikut. DI sama dengan tepi bawah ditambah IN, I dibagi 10 kali N kurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas kuartil. Berikut ada tabel untuk menghitung data berkelompoknya.
Sekarang mari kita coba untuk mencari desil kedua. Pertama, kita harus mencari di mana desil 2 berada. Caranya, kita harus mencari N atau banyaknya data. Jumlahkan seluruh frekuensi pada tabel. Hasilnya adalah N sama dengan 50. Nah, sekarang mencari kelas 2, desil 2. Dengan cara menggunakan rumus untuk mencari kelas di atas. Sehingga 2 dibagi 10 dikali 50 sama dengan 10. Jadi, nilai desil 2 ada pada frekuensi ke-10. Maka kita akan menggunakan kelas kedua karena frekuensi ke-10 ada pada kelas kedua. Kedua, kita harus mencari nilai-nilai yang ada pada rumus seperti tepi bawah, frekuensi kumulatif, frekuensi, dan panjang kelas kuartil. Di bawah sama dengan 153 kurang 0,5 sama dengan 152,5, N sama dengan 50, frekuensi kumulatif sama 8, frekuensi sama dengan 12, dan panjang kuartil adalah 3. Maka kita dapatkan nilai dari desil 2 adalah 153. Mudah-mudahan mari kita lanjut ke materi kita yang terakhir, yaitu persentil. Pengertian persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Kalau tadi kuartil itu dibagi 4 dan di desil dibagi 2, maka persentil dibagi 100. Persentil juga dibagi ke beberapa bagian, yaitu P1, P2, P3, hingga seterusnya. Persentil data tunggal dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Persentil sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Dengan keterangan PI sama dengan persentil ke I, dan N adalah banyaknya data. Dan persentil data berkelompok dapat menggunakan rumus PI sama dengan tepi bawah ditambah 1/100 dikali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas kuartil. Berikut adalah contoh perhitungan persentil. Pertama, kita akan menghitung contoh persentil data tunggal. Di atas sudah saya jelaskan bahwa kuartil dan desil hampir sama, maka rumusnya juga hampir sama untuk persentil. PI sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 100. Keterangan persentil ke I, N banyaknya data. Jumlah data di bawah ada 15. Misal kita ingin mencari persentil ke 65, maka kita tinggal masukkan ke rumus dan hasilnya ialah 10,4. Lalu bagaimana mencari nilainya? Mudah sekali. Kita tinggal mengalikan X ke 10 ditambah 0,4 dikali X 11 dikurang X 10. Maka kita dapat nilainya ialah 7,4. Mudah sekali bukan? Mari kita lanjut ke persentil data berkelompok. Berikut adalah data berkelompok dari persentil yang akan kita cari. Sekarang mari kita coba mencari persentil yang ke-40. Pertama, kita harus mencari di mana persentil 40 berada. Caranya kita harus mencari N atau banyaknya data. Jumlahkan seluruh frekuensi pada tabel. Hasilnya adalah N sama dengan 25. Nah, sekarang mencari kelas persentil 40 dengan cara menggunakan rumus untuk mencari kelas di atas. Sehingga 4 dibagi 100 dikali 25 sama dengan 10. Jadi nilai persentil kedua ada pada frekuensi ke-10. Maka kita akan menggunakan kelas ketiga karena frekuensi ke-10 ada pada kelas ketiga. Kedua, kita harus mencari nilai-nilai yang ada pada rumus seperti tepi bawah, frekuensi kumulatif, frekuensi, dan panjang kelas interval. Setelah semua dicari, maka kita akan mendapat data sebagai berikut. Setelah kita mendapat data, maka kita tinggal masukkan rumus. Dan hasilnya ialah persentil ke-40 ialah 73,8. Mudah sekali bukan? Jika kalian berminat untuk membaca dan melihat video kami, tolong di like dan subscribe. Terima kasih. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya.